Ya, jadi terkait dengan pemahaman tadi ya, eh, kita konstruksikan dengan kondisi sekarang ya, kita refleksikan bahwasanya katanya tadi kan pemahaman itu bisa untuk melakukan suatu perbuatan ya, ujungnya. Nah, pada saat sekarang ya di kondisi kapitalistik, sistemnya itu mengikat. Nah, pemahaman umat Islam hari ini itu kan sepertinya ada blind spot antara yang dipahami bahwa pemahaman itu tentang pemahaman Islam ya dengan kondisi sekarang gitu ya. Nah, dilema ini membuat satu keadaan sehingga umat Islam itu tidak bisa me, apa, melaksanakan tadi ya pemahaman Islamnya itu diterapkan. Nah, itu blind spot di situ kan akhirnya eh, membuat terpaksa gitu dalam satu kondisi yang kapitalistik sehingga kita tunduk pada aturan karakteristik itu. Jadi sepertinya pemahaman itu tersandra ya, dalam sistem gitu ya. Jadi bagaimana pendapat Ustadz terhadap itu gitu? Baik, eh, terkait pemahaman-pemahaman yang tidak bisa kita laksanakan, karena memang sistem yang diberlakukan ini adalah sistem yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemahaman kita tadi, maka tentu perubahannya juga harus seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam melakukan perubahan terhadap sistem. Karena sistem itu kan yang memaksa kita melakukan tindakan-tindakan itu kan. Atau sistem itulah yang mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan mahfum-mahfum yang di dalam Islam itu kan, sistem itu. Seperti yang mudah saja misalnya di dalam pinjam-meminjam riba gitu, hal ribawi itu kan dijalankan oleh sistem pemerintahan kita, perbankan kita kan memang ribawi kan. Iya. Oleh karena itu mau tidak mau setiap aktivitas keuangan apapun gitu ya, itu didasarkan pada sistem ribawi itu. Itu kan berkaitan dengan sistem. Nah, karena itu berkaitan dengan sistem dan perubahannya juga harus sistemik, maka itu harus juga mencontoh Rasulullah bagaimana merubah sistem. Ya. Jadi tidak bisa memang kita melaksanakannya secara parsial gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencontoh Rasulullah bagaimana mengubah sistem itu. Jadi mengubah sistem itu harus dilakukan dengan ya perubahan sistem juga. Ya, bagaimana merubahnya Rasulullah itu dengan aktivitas-aktivitas dakwah, aktivitas-aktivitas untuk memahamkan dan menyadarkan kaum muslimin agar terikat dengan pemahaman-pemahamannya gitu ya, agar terikat dengan pemahaman-pemahamannya. Dan dengan pemahaman-pemahaman yang makin banyak dipahami oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan menuntut sistemnya diubah gitu kan, menjadi sistem yang Islami yang kondusif bagi pemahaman-pemahaman itu untuk dilaksanakan gitu kan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan perubahan itu yang sistemik itu ya tentu harus lewat orang-orang yang membuat sistem gitu kan. Orang-orang yang membuat sistem. Orang-orang yang membuat sistem itu harus diberi pemahaman yang cukup berkaitan dengan
Islam gitu, pemahaman-pemahaman Islam, sehingga kemudian mereka dengan sadar mengubah sistem itu, ya wis sistemnya aja ribawi maning kan gitu. Untuk yang riba, terus juga untuk apa, kredit leasing gitu ya, itu sistemnya nggak pakai leasing lagi gitu ya. Karena terus terang saja di dalam leasing itu banyak kecurangan-kecurangan ya. Si apa, FIF itu melakukan Penarikan. kecurangan ya dengan orang yang sudah bayarnya tinggal berapa bulan lagi motornya diambil kan gitu. Akhirnya konsumennya juga yang merasa dirugikan karena sistem itu, main ambil ya, sebelum diambil dipretelin dulu, digantiin sama yang KW gitu ya, yang itunya dijual ya, itu saling menipu akhirnya. Nah, maka dari itu fakta-fakta semacam itu kita sampaikan gitu ya, untuk kepada mereka agar sistemnya itu bisa berubah. Dan perubahan itu ya harus sistemik juga, dan Rasulullah mencontohkannya ya harus dengan pemahaman, menyebarluaskan pemahaman Islam, dan itu ya tentu harus seberapa dalam menyebarkan itu harus juga ada pembinaan-pembinaan ya, pengkaderan-pengkaderan untuk agar orang semakin banyak menyampaikan itu gitu. Semakin banyak, dengan semakin banyak itu maka akan semakin banyak orang menuntut agar sistemnya berubah. Iya kan? Di kota-kota itu kan sudah semakin besar ya kesadaran keislamannya, sehingga kemudian banyak orang-orang menghindari terlibat dengan pinjam meminjam gitu ya. Iya benar, dari kota justru yang mulai pada sadar gitu ya, istilah nyelang ning bangku rugi ya gitu ya. Daripada itu ya coba aja pinjamnya 200 juta beli mobil, bayarnya 2 kali lipat, 400-500 ya. Kalau dipikir-pikir kan begitu. Pinjol banyak kan di desa apa di kota? Pinjol nggak tahu tuh. Mungkin masih di kota juga itu, karena melek internetnya itu masih belum. Kalau sudah mulai melek internet kayaknya kayak anak-anak kita aja tuh ya, maksudnya siswa-siswa kita kan di anak-anak itu banyak yang Pinjol ya. iya terlibat pinjol juga ya, apalagi apa konten-konten yang Dislok. konten-konten yang bermasalah gitu ya bagi kehidupan sosial dan bermasyarakat. Iya, saya pikir itu ya, dan itu intinya ya sistem ya harus diubah juga sistemnya gitu ya, dan perubahan sistemik itu harus juga mencontoh Rasulullah bagaimana mengubah penduduk Mekah dan Madinah gitu ya, untuk dibina dengan ketentuan-ketentuan Islam. Saya pikir itu sebagai penutup ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini, malam ini. Semoga Allah memberikan keridhaan dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini.